Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Kunci Sukses di Tempat Kerja. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 4. Saya akan baca ayat yang genap dan saya akan mengajak Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil buat saya. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3 silakan. Ayat 4 sama-sama, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini saya mau tanya sama Bapak Ibu yang terkasih. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang masih bekerja? Boleh melambaikan tangan? Ya, puji Tuhan banyak yang masih bekerja atau yang punya usaha sendiri boleh lambaikan tangan juga. Ya, atau yang melayani Tuhan itu juga bekerja Bapak Ibu, benar? Boleh lambaikan tangan yang melayani Tuhan juga. Ya, saya percaya kita yang bekerja, kita ingin setiap pekerjaan kita ini berhasil. Amin. Kita ingin pekerjaan kita ini memberi dampak. Kita ingin setiap kali kita bekerja, dimanapun kita bekerja, kita ingin tuh karir kita selalu naik. Amin. Dapat promosi. Amin Bapak Ibu. Dulu saya waktu kerja ikut orang juga, saya mulai ngitung kapan saya bisa dapat promosi sampai posisi segini. Kita semua kerja ingin dapat promosi. Benar Bapak Ibu? Tapi kebanyakan dari kita juga, jujur kalau kita katakan, banyak kita sudah lama kerja ikut orang mungkin, tapi karir kita ini stagnan. Tidak berkembang, tidak naik. Bahkan kita merasa tidak ada kemajuan dalam karir kita. Kita merasa, ya malah kita berpikir begini, apakah aku ini cuma hanya begini-begini aja sih? Kok tidak ada perubahan dalam pekerjaanku, tidak ada kenaikan pangkat, promosi, kenaikan gaji dan lain sebagainya. Apakah hanya segini saja kemampuanku? Bahkan mungkin kita bekerja, ya lebih baik aku masih bisa bekerja daripada orang lain sudah dapat PHK, tapi puji Tuhan aku masih bisa dapat kerjaan. Survei global mengatakan 60% orang tidak puas dengan pekerjaannya. Mereka merasa pekerjaannya tidak berkembang, mereka merasa bahwa pekerjaannya tidak dihargai, mereka merasa segala kerja kerasnya itu tidak sebanding dengan hasil yang dia dapatkan. Bahkan orang karena mereka capek lihat, loh aku sudah bekerja keras, kok temanku malah dapat promosi. Ada yang pernah merasakan seperti itu Bapak Ibu? Loh aku udah kerja keras kok yang lain malah dapat promosi. Loh aku udah kerja lama kok gajiku masih ya segini-segini saja. Sehingga terkadang ketika kita bekerja, kita ini mulai capek. Benar nggak Bapak Ibu? Saya nggak tahu di sini mungkin ada yang kerja, bosnya ada di sini jadi nggak bisa ngomong dengan luasa. Tapi kalau jujur jawab di dalam hati kita, ya benar nggak Bapak Ibu yang terkasih? Sampai akhirnya kita datang kerja itu ya cuma rutinitas saja. Ya, cuma dapat gaji untuk bertahan hidup. Tetapi pagi hari ini kita ini orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau mungkin ada sesuatu yang membuat kita tidak berkembang di pekerjaan kita, mungkin ada sesuatu yang perlu kita koreksi pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu mau kita bertumbuh, katakan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh mengenal Tuhan, tapi bertumbuh di dalam karir kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau kita ini berkembang, amin. Menjadi berkat buat banyak orang. Itu janji Tuhan. Dan biarlah itu kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangan buat nama Tuhan. Luar biasa Tuhan itu buat hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar dari kehidupan seseorang yang bernama Yusuf. Yang tadi kita baca. Yusuf itu memulai karirnya bukan karena posisi, tapi karena dia punya karakter yang baik, yang bagus, yang sama-sama kita boleh belajar pada pagi hari ini menjadi modal kita kerja.
untuk berhasil. Yang setuju katakan amin. Yusuf ini memulai pekerjaannya ini tanpa dia punya koneksi. Jujur kalau orang kerja saat ini atau mau cari bisnis, cari gangdal, biasanya karena koneksi. Benar nggak Bapak Ibu? Dikenalin sini, kenalin sana, atau kamu nanti kerja sama orang ini ya tak kenalin. Karena koneksi. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi Yusuf ini, dia tidak punya koneksi. Dia masuk pekerjaan karena dia dijual sebagai budak. Ya, ironisnya Yusuf itu. Dan dia kalau cari kerjaan orang-orang hari-hari ini bisa membuat surat lamaran kerjaan. Benar nggak? Buat namanya apa itu? Kurikulum vitae atau CV. Atau membuat resume, dipampangkan. Pernah kerja di sini, pengalaman kerjanya seperti ini, dan lain sebagainya. Apa yang bisa dibanggakan dari hidupnya Yusuf, Bapak Ibu yang terkasih? Yusuf bekerja sebagai budak. Apa yang bisa dibanggakan sebagai Yusuf? Kalau ditulis kurikulum vitae-nya, resumenya, lamaran kerja, pengalaman pertama, budak. Pengalaman kedua, tahanan penjara. Apa yang bisa dibanggakan dari kehidupan Yusuf? Tetapi, seperti yang firman Tuhan catat, baik di rumah Potifar, baik di penjara, baik di istana raja pun, Yusuf itu dikatakan orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Yang setuju boleh katakan amin. Dan untuk itu kita mau belajar, ada apa sih dengan Yusuf ini? Apa yang membuat Yusuf ini berhasil di dalam pekerjaannya, bahkan di tengah situasi yang mustahil. Yusuf bahkan dikatakan dia dipercaya dimanapun dia ditempatkan, baik dia di rumah Potifar, baik di penjara, bahkan di istana raja, dia dipercaya. Apa yang membuat Yusuf ini bisa dipercaya? Siapa di sini yang mau dipercaya oleh atasan kita, pimpinan kita? Siapa yang ingin dipercaya? Semua dari kita ingin dipercaya, amin. Dan rahasianya apa? Dan kita akan belajar dari kehidupan Yusuf ini, sehingga kita bisa terapkan di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, bisnis kita, bahkan pelayanan kita. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Amin. Memang Tuhan itu kalau cuma didengar aja tidak asik Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau praktekkan, kita bisa mengalami dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ada 3 hal yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu. Dan saya berdoa kunci kesuksesan ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita semua, termasuk hidup saya juga. Amin. Yang pertama kita akan belajar bahwa Yusuf ini selalu bekerja dengan excellent. Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Kita akan baca sama-sama yuk, cuma 2 ayat aja. Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan siapa? Yusuf. Ini Yusuf waktu di rumah Potifar. Yusuf di rumah Potifar ini kerjanya sebagai apa sih Bapak Ibu yang terkasih? Yusuf ini sebagai budak. Ya, orang jadi budak pasti akan berkata, ngapain aku kerja harus baik-baik, bagus-bagus. Aku kan budak. Ya disuruh aja tak kerjain. Kalau nggak disuruh ya aku nggak kerja. Ya budak seperti itu mentalitasnya. Benar nggak Bapak Ibu? Tetapi Yusuf selalu bekerja dengan excellent. Dengan excellent itu maksudnya apa? Dia selalu memberi yang terbaik di dalam pekerjaannya. Meskipun situasinya masih seorang budak. Itulah mentalitas yang kita harus punya Bapak Ibu. Amin. Bekerja yang terbaik itu harus menjadi karakter dalam hidup kita. Anda bisa membaca di dalam ayat 3 di sini dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa ayat 3 dikatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kok bisa Potifar lihat Yusuf disertai Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Wong Potifar sendiri itu juga Tuhannya beda sama Yusuf. Benar nggak Bapak Ibu? Kok Yusuf bisa dilihat bahwa tuannya melihat Yusuf disertai Tuhan dalam kehidupannya? Apa Yusuf ini khotbah di rumahnya Potifar tiap hari tentang Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Yusuf bisa dilihat bahwa Tuhan menyertai kehidupannya dari hasil pekerjaannya dilakukan oleh Yusuf. Amin Bapak Ibu.
Orang bisa melihat Yusuf disertai dari hasil pekerjaannya. Apapun yang dipercayakan sama Yusuf selalu berhasil. Tuannya mempercayakan apapun, masalah apapun selalu dikerjakan dan berhasil. Doa saya itu yang dialami buat kita semua yang bekerja pada hari-hari ini. Apapun yang dikerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi dimulai dari kita punya spirit of excellence. Kita harus kerja untuk yang terbaik. Hari-hari ini banyak orang bekerja ya sesuai gaji aja lah. Kan begitu. Aku kan S1. Berani bayar berapa? Apalagi S2, S3 dan lain sebagainya. Ya. Kita hanya bekerja 9 sampai 5. Lebih dari itu, sorry bos, sudah di luar jam kerja. Benar gak Bapak Ibu? Hari-hari ini orang seperti itu cara kerjanya. Aku kan job desk-nya ini, ngapain aku kerjain kerjaan orang lain? Ngapain aku mikirin masalah orang lain? Kita tuh selalu hitung-hitungan dulu Bapak Ibu. Benar apa benar Bapak Ibu? Tetapi Yusuf itu dia kerja tidak dibayar. Budak, benar Bapak Ibu? Dia kerja gak punya kontrak. Hari-hari ini orang kerja dapat kontrak. Kalau paling tidak setahun kontraknya Bapak Ibu. Dia kerja tidak dikontrak. Tidak ada jaminan promosi. Kamu nanti budakmu tak lepas ya jadi orang biasa. Tidak. Tapi dia bekerja seperti untuk Tuhan. Itu adalah konsep yang kita sama-sama harus setuju dulu. Konsep dasar kita bekerja. Kita bekerja itu bukan untuk manusia. Amin. Meskipun kita kerja sama orang, tapi kita harus melakukannya sama seperti untuk Tuhan. Itu yang kita harus pegang benar-benar kalau Anda mau sukses dalam pekerjaan Anda. Kolose 3 ayat 23, yuk kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 23, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu seperti untuk siapa Bapak Ibu? Untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi kalau Anda ngelesin musik misalnya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Waktu Anda bekerja, ngitung duit, lakukan ini yang lihat bukan bosmu. Tapi untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu Anda ngerjain, buat surat, lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Orang mungkin berpikir, ngapain kerja susah-susah, paling yang dapat pujian atasanku, bukan aku kok. Ya benar nggak Bapak Ibu? Tapi yang melihat kita ini bukan atasan kita, bos kita. Benar nggak Bapak Ibu? Yang melihat kita ini, Tuhan yang menilai hidup kita, pekerjaan kita. Apakah kita layak untuk dipromosikan naik karir kita? Itu Tuhan yang mengangkat kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Yusuf, dia dikhianati. Dalam pekerjaannya di rumah Potifar, dia dikhianati. Dia difitnah, bahkan dimasukkan di dalam penjara. Tetapi karena memang karakternya itu selalu melakukan yang terbaik, kalau orang difitnah, dikhianati, wajar kan di penjara dia mengurung diri, ngomel, wes tidak usah ketemu orang, semua orang mengecewakan. Bisa jadi begitu kan Bapak Ibu? Tetapi karena Yusuf ini punya spirit of excellence, dia selalu melakukan yang terbaik. Kejadian 39 ayat 22 berkata begini, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada siapa Bapak Ibu? Halo? Kepada? Kok kayaknya tidak ada kehidupan di sini. Tak baca sekali lagi deh. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada siapa Bapak Ibu? Oh ini ayatnya belum pindah. Kohari dibantu Kohari. Kepada siapa? Kejadian 39 ayat 22. Kepada Yusuf. Sampai tak kasih gambarnya Yusuf loh Bapak Ibu. Kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Siapa yang ngurus? Yusuf juga. Dialah yang mengurusnya. Bahkan di dalam penjara, kalau orang sudah punya karakter of excellence, bukan karena posisi naik nanti baru kerja yang baik, tapi bahkan dari budak dijebloskan ke dalam penjara, dia dikatakan
Dia bahkan dipercayai semua tahanan dalam penjara dan dia mengurus semuanya. Itu karakter yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini meskipun kalau Anda kerja rasanya dalam tanda kutip seperti penjara, tidak ada orang yang menghargai, tidak ada orang yang melihat Anda, bahkan Anda direndahkan, tidak pernah ada yang mengapresiasi Anda dalam pekerjaan Anda. Ya Bapak Ibu yang terkasih, di dalam usaha Anda mungkin Anda stagnan, seperti di dalam penjara. Tetapi saya mau katakan begini, belajarlah seperti Yusuf. Amin. Bahkan di titik terendah dalam hidupnya pun dia tetap melakukan yang terbaik. Sehingga dia tahu kenapa dia melakukan yang terbaik. Karena dia melakukan bukan untuk atasannya. Dia melakukannya untuk Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Itu konsep kerja yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Bukan untuk manusia. Bahkan Bapak Ibu yang melayani Tuhan, jangan lihat orang melayani Tuhan. Amin. Orang bisa mengecewakan kalau kita melayani Tuhan. Tapi lihatlah Tuhan, kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang setuju katakan amin. Di sini pelayan-pelayan Tuhan yang setuju katakan amin. Yang lebih keras lagi aminnya. Kita melayani itu siapa? Untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Kita melayani untuk Tuhan. Makanya Yusuf ditaruh di penjara pun dia masih bisa melakukan yang terbaik. Spirit of excellence. Dan bahkan ketika Yusuf dia diangkat Tuhan, dipanggil oleh Firaun untuk menafsirkan mimpi, dia tidak hanya memberikan tafsiran atas mimpi itu, tetapi dia memberikan jawaban, solusi. Anda tahu ceritanya? Di situ dia bilang bahkan ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan. Semua orang panik di situ. Semua orang ketakutan. Oh, kita akan kelaparan. Bangsa Mesir ketakutan. Tetapi Yusuf ini, dia bukan hanya hadir memberikan kabar buruk, tetapi dia bisa memberikan solusi di dalam kehidupan bangsa Mesir. Sehingga orang yang kerja itu bukan excellent, itu bukan bicara tentang kesempurnaan, tetapi sikap hati. Bukan Anda kerja hanya rajin datang kerja, datang on time. Tetapi ketika Anda datang ke kantor, Anda datang itu memberikan jawaban. Amin. Memberikan jawaban dari setiap permasalahan pergumulan yang ada di dalam kantor Anda. Saya percaya hari-hari ini kita harus berubah cara berpikir kita. Jangan berpikir waktu bukan urusanku kok. Yang penting aku kerja dapat gaji. Jadilah orang yang datang bekerja terbaik, bekerja untuk Tuhan, dan datang memberikan jawaban dimanapun Anda ditempatkan. Yang setuju katakan amin. Seperti Yusuf ini, dia datang dipanggil oleh Firaun, bukan hanya memberikan kabar buruk, tapi dia bisa datang dan memberikan jawaban. Itulah kita sebagai orang Kristen juga kalau kita melayani Tuhan, datang untuk memberikan jawaban, datang untuk memberikan dampak di tempat ini. Amin. Masalah yang kecil gak dibesar-besarkan, tetapi masalah yang kecil dikecilkan untuk kemajuan bersama. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu. Orang yang mau bekerja keras, bekerja untuk yang terbaik, punya visi ke depan, Tuhan sendiri yang akan mempromosikan hidup kita. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan. Yang kedua kita akan belajar seperti Yusuf. Selain dia punya spirit of excellence, dia bekerja dengan excellent, bekerja dengan yang terbaik, dimanapun ditempatkan. Yang kedua, Yusuf ini juga punya tanggung jawab dan dapat dipercaya. Kita akan baca sama-sama, saya akan baca ayat genap, saya minta Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Kejadian 39, ayat 4-6. Sorry, agak kecil tulisannya, tapi saya berharap kita bisa membaca. Ayat 4 berkata, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5 silakan. Ayat 6 sama-sama. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf,
Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Puji nama Tuhan. Yusuf ini ketika dia ditempatkan di satu tempat, dia selalu dipercayai orang. Saya yakin bukan karena ayat yang terakhir ini, karena manis sikapnya dan elok parasnya ya Bapak Ibu. Saya percaya di sini ada bapak-bapak yang ganteng-ganteng di sini. Tapi bukan itu modal kita berhasil dalam pekerjaan kita. Benar nggak ibu-ibu? Halo? Yang punya bapak suaminya ganteng boleh disenggol sedikit Bapak Ibu. Ya, bukan itu. Tapi apa sih yang membuat Yusuf ini bisa dipercayai? Di rumah Potifar dia dipercaya mengurus seluruh rumahnya. Di penjara dia dipercaya mengurus semua tahanannya ada di situ. Donek namanya tahanan kok bisa ngurus semua tahanan itu apa enggak? Salah kaprah atau sulit kan? Tapi dia dipercayai semua tahanan kepadanya. Dan di istana Fir'aun dia dipercayakan seluruh Mesir ke dalam tangannya. Apa yang membuat dia ini bisa dipercayai Bapak Ibu? Karena dia bertanggung jawab dan setia. Ayat 4 tadi berkata, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dengan kata lain, mau ditinggal pergi sama Potifar, terserah. Dia dikasih kekuasaan atas siapa? Rumahnya. Dia kasih kepercayaan atas segala miliknya. Mungkin Potifar mau pergi, tak tunjukin ya Yusuf, ini aku nyimpen uang di sini, ini berangkasku ada di sini. Ini berlian, permataku semua tak simpen di sini, kamu yang ngurusin. Benar gak Bapak Ibu? Bahkan kalau zaman sekarang, ini kamu tak kasih buku cek, tak tanda tangani semua, kamu aturin semua pembayarannya. Itu yang diberikan kepada Yusuf. Kepercayaan yang seperti itu yang diberikan kepada Yusuf. Kenapa dia bisa dipercaya? Karena dia bisa diandalkan dalam segala sesuatu. Makanya ketika Anda bekerja, jadilah orang yang bisa dipercayai. Amin. Karena kepercayaan itu mahal harganya Bapak Ibu. Ketika Anda melayani Tuhan, jadilah orang yang bisa dipercayai dalam segala sesuatu. Karena kalau orang bisa dipercayai, kita tuh bisa diandalkan dalam segala sesuatu juga. Yang setuju katakan amin. Ada banyak orang yang pandai bicara, punya teori, punya ya ide dan lain sebagainya, ide-ide yang cemerlang. Tapi tidak bisa diandalkan. Sayang Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau kita mau bekerja dengan rajin, bukan cuma rajin, bekerja dengan yang terbaik, bisa dipercaya, itu modal kita untuk naik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang rajin, tapi waktu bosnya datang aja. Banyak nggak di sini yang lihat seperti itu? Halo? Bosnya datang, yang tadinya main handphone, langsung berhenti. Pernah lihat nggak kayak gitu teman-teman kerja? Bukan pernah lihat, sering Bapak Ibu. Ya, orang cuman bisa dipercaya waktu bosnya ada. Waktu udah ada bosnya, ya guyon Bapak Ibu. Wah, pagi sampai sore guyon terus. Nggak kerja-kerja guyon. Tapi Yusuf beda. Tidak ada. Ada, tidak ada. Dia tetap kerjakan dengan baik. Makanya itu dia bisa dipercaya dan bisa diandalkan dalam apapun yang dikerjakan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercayai pada hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi sedang mencari orang yang dapat dipercayai. Dan pada pagi hari ini belajarlah seperti Yusuf. Yusuf lihat, dia diberikan kekuasaan atas seluruh miliknya, hartanya. Cuman satu yang tidak dikasih sama Yusuf. Apa itu Bapak Ibu? Halo? Istrinya. Yusuf bahkan dia bekerja, bisa dipercaya, dia bisa menjaga integritasnya. Amin. Kejadian 39 ayat 9 berkata begini,
Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf, dia digoda oleh istri Potifar, Tante Poti. Dia digoda sama Tante Poti. Tetapi karena dia dikasih kepercayaan itu, Bapak Ibu, dia lebih baik kehilangan posisinya daripada kehilangan integritasnya. Yang setuju boleh katakan amin. Hari-hari ini integritas itu mahal harganya. Untuk mencapai orang yang bisa dipercayai, orang yang bisa diandalkan, itu mahal harganya. Jangan pernah sia-siakan kepercayaan yang Anda diberi oleh atasan Anda. Kerjakan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Bahkan ketika dia di dalam penjara, Anda nanti bisa baca sendiri, Kejadian 39 ayat 22 sampai 23. Bahkan kepala penjara itu sudah tidak memeriksa lagi dia. Dia bahkan dipercayakan semua tahanan kepadanya. Kalau dia tidak bisa diandalkan, tidak mungkin dia dikasih kepercayaan seperti itu. Benar Bapak Ibu? Dan kalau Anda bisa baca nanti di rumah, ketika dia menjadi Perdana Menteri di Istana Raja, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Paling tidak dia kerja di situ berapa tahun Bapak Ibu? 14 tahun. Tapi tidak satu pun dicatat di situ bahwa Yusuf mempergunakan kekuasaannya. Tidak pernah dicatat di situ Yusuf korupsi. Tidak pernah dicatat di situ Yusuf mencari keuntungan pribadi. Dia bisa menjaga integritasnya. Dia bisa dipercayai meskipun dia sudah di posisi paling atas. Dia sebagai Perdana Menteri. Hari-hari ini orang banyak punya kekuasaan, mempergunakan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan. Tetapi dia setia dan dapat dipercaya. Jadilah orang Kristen yang bisa dipercaya. Jadi kesaksian buat orang lain. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang luar biasa buat nama Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Mungkin hari-hari ini Anda sedang dipercayai bisnis yang kecil. Mungkin hari-hari ini karirmu masih kecil. Mungkin hari-hari ini Anda tidak tahu bagaimana mengembangkan bisnis ini. Tapi percayalah setia dalam perkara yang kecil. Kalau Anda mau dipercaya dengan hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan Anda. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau Anda mau hal yang besar terjadi dalam hidup Anda, semua ada prosesnya. Dimulai dari apa Bapak Ibu? Setia dalam yang kecil. Banyak orang iri ingin dapat yang besar. Tapi enggak instan Bapak Ibu. Semua ada prosesnya. Belajar dari yang kecil, setia, bisa dipercaya, jaga integritas. Sehingga kau satu hari nanti akan dipercaya hal yang lebih besar, bisnis yang lebih besar, promosi yang lebih besar, dalam kehidupan kita yang setuju beri tepuk tangan buat nama Tuhan. Hal yang besar, perkara-perkara yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Lihat Yusuf, mulai budak, turun lagi jadi tahanan. Tapi dia setia, dia lakukan yang terbaik, dia jaga kepercayaan itu. Bahkan digoda istrinya, dibilang aku tidak bisa ini dosa yang besar. Dia lebih memilih posisinya hilang daripada integritasnya. Sehingga hal yang besar dipercayakan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu kemuliaan apa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita, tapi percayalah, belajar setia dalam hal yang kecil. Maka sesuatu yang lebih besar Tuhan akan percayakan dalam hidup kita. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Yang ketiga, Yusuf ini yang kita harus punya juga untuk berhasil dalam pekerjaan pelayanan usaha kita, yaitu bisa mengendalikan emosi. Bukan esmosi tapi emosi. Amin Bapak Ibu. Bisa mengendalikan apa? Emosi. Yusuf dikenal punya tanggung jawab. Dia selalu bekerja yang terbaik. Spirit of excellence. Bekerja bukan untuk bosnya, bukan untuk atasannya. Tetapi bekerja untuk Tuhan. Amin. Jangan kesal lihat atasanmu mungkin menjengkelkan. Anda ini kerja bukan untuk atasan, untuk Tuhan. Amin. Dia bisa menjaga kepercayaan, punya tanggung jawab. Tapi tidak berhenti di situ.
Banyak orang bisa bekerja keras, bisa punya IQ yang tinggi, bisa dipercaya, tapi jatuh karena tidak bisa mengendalikan diri. Ya, banyak orang-orang juga lihat wanita cantik, wewe gombel, jatuh cinta, gak bisa mengendalikan diri di pekerjaan. Ada yang pintar, tapi mudah tersinggung. Ada yang punya posisi, tapi tidak bisa menahan amarah. Atau merasa sudah punya posisi, minta dihargai, merendahkan orang lain. Karakter yang matang itu bukan dari kita pintar, bisa kerja yang terbaik, punya IQ tinggi, benar. Tapi juga kita butuh pengendalian diri dan kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Kita butuh pengendalian diri dan kerendahan hati. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Aminnya semakin lemes kayaknya. Bukan cuma bicara kita punya integritas, punya tanggung jawab, tapi kita harus bisa mengendalikan diri kita. Orang berkata IQ itu atau intelligent quotient, seberapa pintar kita kerja bisa bagus, terbaik, bisa menyelesaikan masalah. Itu akan mengangkat kita untuk karir kita naik. Tapi pengendalian diri atau namanya emotion quotient, EQ atau EQ, kita bisa naik tinggi. Tapi pengendalian diri dan kerendahan hati itu menentukan seberapa lama kita bisa bertahan di atas. Yang setuju boleh katakan amin. Anda boleh hebat, tapi kalau Anda tidak punya pengendalian diri dan kerendahan hati, gak lama Anda bisa bertahan. Orang gak akan bisa respect Anda. Dan Yusuf ini contoh yang luar biasa dalam hal ini. Dia punya banyak alasan untuk bisa kecewa, marah sama orang karena dia pernah dikhianati saudaranya, dijual, pernah difitnah sama Tante Poti, pernah dipenjara tanpa salah, dan dilupakan orang-orang yang sudah pernah dia tolong. Kadang kalau kita pernah nolong orang, loh kok kayak lupa sama aku. Bisa kecewa gak Bapak Ibu? Di waktu dia posisi sebagai Perdana Menteri Mesir, orang nomor 2 loh. Bisa gak dicariin orang-orang ini yang pernah mengkhianati, menjual, memfitnah, memperlakukan tidak adil, bahkan melupakan orang yang tadi sudah ditolong. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu. Itulah kekuatan dari orang yang memiliki emotional quotient atau pengendalian diri, kerendahan hati yang matang dalam hidupnya. Yusuf masih bisa berkata begini, Kejadian 50 ayat 20 kita bisa baca sama-sama yuk. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia pernah dikhianati, dia pernah diperlakukan tidak adil, dia pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi masih bisa berkata, tidak usah dipikirin, aku mengampuni kamu. Semua ini Tuhan lakukan untuk satu rancangan yang besar buat hidupku dan buat hidupku juga. Luar biasa ini Yusuf dalam hidupnya. Tidak pernah dicatat loh. Dan saya tidak pernah menemukan juga di Alkitab. Yusuf jadi Perdana Menteri nyariin lagi istrinya Potifar ini. Dipenjarakan atau tidak diperlakukan secara hukum karena pernah memfitnah dia. Bisa nggak dia sebagai Perdana Menteri? Dia punya posisi Bapak Ibu. Dia bisa cari itu orang yang pernah ditolong tapi melupakan dia. Di penjara, masukin lagi penjara. Bisa Bapak Ibu. Tidak pernah dicatat sedikit pun. Itulah orang yang kalau mau berhasil dalam pekerjaan. Anda bisa naik, tapi seberapa lama Anda bisa bertahan di atas? Kalau Anda tidak punya pengendalian diri dalam hidup Anda. Kerendahan hati dalam kehidupan Anda. Yang setuju katakan amin. Mungkin hari ini Anda disakiti di tempat kerja, di pelayanan. Mungkin pernah difitnah, pernah tidak dipromosikan. Orang lain dipromosi, lu aku kelewatan. Anda dijatuhkan. Atau mungkin ada orang yang merusak reputasi Anda hari-hari ini. Tetapi belajarlah seperti Yusuf. Masihkah Anda bisa berkata begini? Tuhan sedang memakai semua ini untuk kebaikan buat hidupku. Masih bisa nggak kita seperti itu Bapak Ibu? Kalau belum bisa, biarlah kasih Tuhan Yesus yang memampukan kita. Belajar seperti Yusuf. Amin.
Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan merenungkan kehidupan Yusuf ini. Yusuf ini perjalanannya nggak pernah instan. Dia lewati lembah, melalui lembah. Dari sumur ke rumah Potifar. Dari penjara ke istana. Namun satu hal, Yusuf menunjukkan karakter yang sama. Dia punya spirit of excellence, bekerja dengan excellent. Dia punya tanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan dia bisa menguasai dirinya. Dan doa saya, hari ini apapun pergumulan Anda, mungkin Anda seperti sedang di dalam penjara, seperti Yusuf. Karirmu tidak berkembang, Anda mungkin sudah capek dengan pekerjaan Anda. Mungkin usaha Anda juga kayaknya nggak berkembang dan mengalami banyak rintangan-rintangan. Milikilah 3 hal tadi dalam kehidupan Anda. Dan biarlah Tuhan yang beracara di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu. Kita akan menyanyikan satu lagu, pujian lagu yang terakhir tadi. Dan saya mengundang untuk pelayanan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Di depan kita ada perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Dia terlebih dahulu menebus kita di kayu salib, mematahkan segala kutuk kebangkutan, kutuk kegagalan di dalam kehidupan kita. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menjamah kehidupan kita. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya minta Pak Mul untuk membawa dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, mana kami ada saat ini semua adalah kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan kami boleh belajar dari tokoh Yusuf. Dan biarlah ada karakter itu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh berkualitas di dalam kehidupan kami, dalam aspek seluruh kehidupan kami, baik dalam pelayanan, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Kalau kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, biar Kau yang sucikan, kuduskan setiap kami. Kau angkat segala pergumulan kami, Kau angkat segala apa yang menjadi beban kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami hanya dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Bapak Ibu bisa mendapatkan saya aja untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesuslah kekuatan di hidupku. Bapak Ibu terkasih, saya mau bertanya, apakah dari Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan semua perjamuan kudus ini? Kalau belum, boleh melambaikan tangan. Kalau ada yang belum mendapatkan, para pelayan perjamuan kudus akan melayani Bapak Ibu. Sudah mendapatkan semua Bapak Ibu? Sudah? Mari kita akan nyanyikan salibnya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau mengingat
pengorbanannya, kematiannya. Inilah darah Yesus dan tubuh Yesus yang tercurah di Kalvari, tercapik-capik karena kita semua. Ingat kebaikannya, ingat cintanya buat kita semua yang melayakkan pada pagi hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Sebelum makan tubuh dan darah Yesus ini, kita akan angkat tubuh Yesus dan kita akan ucapkan bersama-sama dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24 berkata, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan di dalam tubuh Yesus? Haleluya, mari kita makan bersama-sama. Sekali lagi kita akan ucapkan firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Dan kita akan imani setiap perkataan yang kita ucapkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, mari kita minum bersama-sama. Kotejo untuk berdoa buat perjamuan kudus dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga yang kami percaya Tuhan. Engkau telah izinkan kami, anak-anak-Mu tempat ini, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami percaya itu karena kebaikan-Mu ya Bapa.
kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau di dalam kami saat ini ya Bapa. Dan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya setiap sakit-sakit kami Tuhan sembuhkan saat ini ya Bapa. Ini iman kami Tuhan. Segala permasalahan pergumulan Tuhan beri jalan keluar ya Bapa. Ini iman kami Tuhan. Segala kelemahan Tuhan kuatkan. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau yang pegang hidup kami. Masa depan kami Tuhan, semua indah di tangan-Mu Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah kami terus bersandar kepada-Mu ya Bapa. Kami melakukan yang terbaik semua seperti melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa dan ucap syukur kami pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Haleluya. Amin.